Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari mengenai hipotesis, maka diperlukan suatu metode atau mekanisme dalam menguji hipotesis yang kita ajukan, apakah diterima atau ditolak. Ada dua macam uji hipotesis yang bisa kita lakukan, parametric test dan non-parametric test. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, bergantung kepada tipe data yang digunakan. Apa yang menjadi perbedaan utama antara keduanya? Jika kita lihat dalam tes parametrik, membutuhkan asumsi bahwa data yang kita miliki berasal dari populasi yang tersebar secara normal. Artinya, sebagian besar data yang kita miliki berpusat kepada rata-rata yang ada. Sedangkan untuk non-parametrik tidak membutuhkan asumsi data tersebar secara normal. Pembahasan detail tentang distribusi normal akan kita bahas di bagian asumsi dasar. Parametric test hanya dapat digunakan untuk data yang bersifat skala atau rasio. Skala merupakan data dengan kategori dengan selang atau jarak tertentu, dengan jarak antar kategorinya sama, atau dapat juga dikatakan data yang tidak memiliki nol secara mutlak. Contohnya adalah suhu. Misalkan, suhu A 10 derajat Celcius, suhu B 20 derajat Celcius. Dapat dikatakan suhu B itu 10 derajat Celcius lebih tinggi bila dibandingkan dengan suhu A. Akan tetapi kita tidak dapat mengatakan suhu B itu 2 kali dari suhu A. Karena jika kita konversi Celcius tersebut menjadi Fahrenheit, maka pernyataan kita tidak berlaku. Sedangkan rasio ini merupakan data yang paling sempurna karena memiliki sifat data skala, namun memiliki nol mutlak. Misalnya adalah jumlah peserta, tinggi tanaman, bobot tanaman, dan yang lain-lain. Parametric test hanya dapat dilakukan pada data dengan jenis seperti ini, tetapi tidak dapat dilakukan untuk data yang bersifat nominal seperti jenis kelamin, nama, nomor telepon, ataupun data ordinal seperti tingkat kesukaan dan juga kematangan. Sedangkan non-parametric test dapat dilakukan untuk semua jenis data, baik itu bersifat ordinal, nominal, skala, ataupun rasio. Parametric test memiliki keunggulan yang paling penting dalam analisis data, yaitu keakurasian dalam analisis. Namun, untuk mendapatkan keakurasian tersebut harus didasari kepada varian yang sama serta data yang berdistribusi normal. Inilah yang menjadi kelemahan dalam parametric test. Selain itu, hanya dapat digunakan untuk data dengan tipe skala dan rasio. Untuk non-parametric test sendiri, keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam melakukan analisis. Rumus dan tahapan dalam analisis non-parametrik tidak serumit parametric test. Akan tetapi, non-parametric test terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu, sehingga hasilnya tidak seakurat parametric test. Pada akhirnya tidak dapat digunakan untuk menggambarkan populasi yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan statistika non-parametrik digunakan sebagai metode statistika alternatif apabila statistika parametrik tidak dapat dilakukan. Berikut ini merupakan pengganti alternatif dari parametric test. Jika kita mencari hubungan menggunakan regresi, maka penggantinya dapat menggunakan Spearman Rank Correlation. Jika kita menggunakan independent sample t-test, maka dapat digunakan Mann-Whitney test. Jika kita menggunakan pair sample t-test, dapat menggunakan Wilcoxon sign rank test. Jika kita menggunakan ANOVA, maka penggantinya bisa menggunakan Kruskal-Wallis atau metode median test.
Dikarenakan parametric test memiliki keakurasian tinggi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh parametric test. Persyaratan inilah yang kita kenal dengan istilah asumsi dasar. Asumsi dasar dalam parametric test terdiri dari 4 asumsi, yaitu data pengamatan dari setiap kelompok perlakuan berasal dari populasi normal atau berdistribusi normal. Ini diperlukan sehingga nilai galat atau error terdistribusi secara normal. Asumsi kedua yaitu semua kelompok perlakuan mempunyai ragam yang homogen. Ini diperlukan sehingga galat akan memiliki ragam homogen untuk setiap taraf perlakuan yang diberikan. Asumsi ketiga, unit setiap percobaan ditentukan dan ditempatkan secara acak pada setiap kelompok perlakuan. Ini diperlukan sehingga galat independen atau saling bebas satu sama lain. Dan terakhir, pengaruh dari faktor perlakuan dan lingkungan serta juga galat bersifat aditif. Maksudnya, tinggi rendahnya respons semata-mata akibat dari pengaruh penambahan perlakuan atau kelompok. Nilai respon merupakan nilai rata-rata umum ditambah dengan penambahan perlakuan dan galat. Mari kita bahas satu persatu. Normalitas. Normalitas diartikan sebagai data dengan residual yang tersebar secara normal. Residual sendiri merupakan perbedaan antara nilai yang diamati di lapangan dengan nilai prediksi hasil dari analisis regresinya. Kalau kita lihat contoh berikut, residual mendekati angka 0 atau dapat juga dikatakan rata-rata dari setiap unit itu berada di tengah, di mana data mendekati rata-rata tersebut. Kalau kita buat garis, ini menjadi garis 0, maka residualnya berada di sekitar garis 0 ini. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemeriksaan outlier, kemiringan, dan bimodality. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan histogram dan stem and leaf plot dari nilai observasi atau residual. Box plot, di mana box plot pengamatan atau residual dalam setiap perlakuan atau juga kelompok harus simetris. Koefisien kemiringan atau dapat juga dikatakan sebagai skewness and kurtosis. Plot group baik untuk rata-rata perlakuan vs residual atau rata-rata vs variannya. Uji normalitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji tes formal seperti Shapiro-Wilk test atau Kolmogorov and Smirnov test. Berikut merupakan contoh data yang tidak tersebar normal. Bisa kita lihat, misalkan ini adalah garis regresinya, maka data ada yang menjauhi garis regresi dan ada yang mendekati garis regresi. Ini data yang tidak tersebar secara normal. Atau data tidak mendekati rata-ratanya. Karena ini kalau di rata-rata, rata-ratanya akan berada di sekitar ini. Ini dikatakan memiliki data dengan dua puncak. Kalau kalian perhatikan, di sini satu puncak turun dan ini naik lagi. Inilah data dengan dua puncak. Jika berdasarkan tampilan atau berdasarkan uji formal, data kita tidak tersebar secara normal, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadikan data tersebut bersifat normal. Memeriksa data outlier atau data yang keluar dari kewajaran. Apabila benar data kita setinggi atau serendah data yang tersebut, maka data tersebut dapat kita hilangkan. Atau dapat juga menggunakan transformasi data, di mana data kita rubah sebarannya menggunakan rumus tertentu.
Bagian ini akan kita bahas secara terpisah. Jika masih tidak normal juga, maka kita bisa menggunakan uji non-parametric test. Asumsi kedua yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan ragam dari residual yang bersifat konstan. Jika kita perhatikan pada contoh, residual akan tersebar merata pada garis nol. Inilah yang disebut homoskedastisitas. Jika data membentuk pusat atau sebaran lebih jauh pada satu bagian, maka ini disebut dengan heteroskedastisitas. Contohnya adalah pada gambar tengah dan juga gambar di bagian kanan. Uji homogenitas dapat kita bagi menjadi dua, yaitu secara grafis maupun secara formal. Secara grafis dapat dilakukan dengan menggunakan box plot, di mana data pengamatan dalam setiap perlakuan atau kelompok sebarannya harus mirip. Plot nilai residual dan rata-ratanya, di mana sebaran nilai residual pada setiap rata-rata perlakuan kelompok harus mirip, atau menggunakan standar deviasi. Semakin kecil nilai dari standar deviasi, maka semakin homogen data tersebut. Atau dapat juga menggunakan uji formal, seperti menggunakan Bentley, Hartley, Cochrane, Levin. Ada beberapa solusi untuk data yang bersifat heteroskedastisitas, yaitu menggunakan nilai alfa yang lebih kecil. Nilai alfa yang biasa digunakan untuk pertanian adalah 0,05%. Maka dapat menggunakan alfa yang lebih rendah, seperti 2,5%, 1%, atau 0,1%. Atau dapat juga menggunakan transformasi data. Namun, jika ini tidak bisa juga, maka kita lanjutkan menggunakan uji non-parametrik. Asumsi ketiga adalah independensi. Independensi diartikan sebagai nilai residual dari data setiap pengamatan satuan percobaan harus saling bebas, baik itu within group maupun between group. Jika kita lihat di bagian atas, residual tersebar secara bebas. Pada grafik bagian tengah, residual membentuk pola. Inilah yang disebut dengan adanya pengaruh dari ulangan atau faktor lain terhadap respon yang diamati. Jika korelasinya positif akan membentuk grafik yang naik dan turun di sekitar garis nol. Namun jika negatif, maka cenderung menjauhi garis nol. Pengujian data independensi hanya dapat dilakukan secara grafis dengan menggunakan plot dari nilai residualnya dan dibandingkan dengan rata. Solusi yang dapat dilakukan jika data kita tidak independen hanya transformasi data. Asumsi terakhir dalam parametric test adalah adanya pengaruh aditif. Pengaruh aditif merupakan tinggi rendahnya respon dari perlakuan diakibatkan karena adanya penambahan dari perlakuan atau perbedaan kelompok. Bagi contoh, jika kita memberikan perlakuan dengan dosis 5 mg per mili, 10 mg per mili, 15 mg per mili, 20 mg per mili, kemudian responnya meningkat seiring dengan dosis yang ditambahkan. Jika kita lihat, selang penambahan dosis perlakuan adalah 5 mg. Maka kita lihat, setiap penambahan 5 mg, responnya akan bertambah sebanyak 2 cm. Dari 10, 12, 14, 16. Inilah yang dimaksud dengan pengaruh aditif. Namun jika datanya bertambah dengan cara yang berbeda, misalkan 2, 4, 6, 12, di sini terjadi pelompatan, maka data ini bersifat multiplikatif. Jika penambahannya menggunakan jarak tertentu, 0,7, 1, 1,18, dan 1,27, maka data ini bersifat logaritmik.
Itulah asumsi dasar dalam statistika parametrik. Pelanggaran terhadap asumsi dasar akan menyebabkan penarikan kesimpulan tidak akurat. Sehingga uji hipotesis bisa tidak kita gunakan. Asumsi yang paling umum dilanggar adalah asumsi kehomogenan ragam. Apabila asumsi kehomogenan ragam terpenuhi, biasanya asumsi kenormalan juga terpenuhi. Namun hal sebaliknya tidak selalu terjadi. Sedangkan untuk independensi dan pengaruh aditif, seringkali tidak perlu diuji, karena dengan ragam yang homogen, data juga akan bersifat independen, dan pengaruh perlakuan bersifat aditif. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan parametrik dan non-parametrik test, serta asumsi dasar di dalamnya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.